Nah, pagi ini dapet job ngerjain tunggak akar karena mau dibikin turap. Nah, jalurnya sini nih. Nah, jadi ini harus hilang nih. Yang jadi tantangan sebetulnya bukan ngambil tunggaknya, sampahnya ini yang jadi masalah. Jadi sampah plastik, karung, walaupun pakai rantai karbet, nyangkut ke sproket. Nah, itu yang bikin mesin rusak. Dikit-dikit harus bongkar, dikit-dikit bongkar karena sproketnya harus dibersihkan. Ya, ini tunggak. Hingga ke kali juga. Pohon sudah rubuh, nyebur-nyeburan juga ini. Aduh. Oke lah. Oke guys, kali ini saya mau mereview mesin yang habis bekerja sangat ekstrim. Jadi kemarin ceritanya ngerjain tunggak pohon rengas yang sebagian akarnya masuk di dalam sungai. Jadi kalau masih di atasnya semua selesai dengan baik ya. Walaupun masalah terberatnya saat itu adalah plastik. Nah, untuk kayu yang sebagian terendam lumpur ya, saya bilang lumpur karena bukan airnya udah nggak jernih lagi. Nah, ini hasilnya nih. Ini saya kemarin pakai ini juga nih. Tapi dia ngambekan. Ngambekan. Akhirnya saya ganti sama ini. Ini barnya masuk ke dalam kayu dan tembus sampai ke lumpur. Ya. Sampai ke lumpur. Nah, ini hasilnya. Jadi yang keluar itu ampas gergaji plus lumpur. Jadi kalau lihat motocross masuk lumpur lah kayak gitu tuh. Nah, kita sudah nggak ingat yang kita potong itu pohon apa. Yang penting ini kerjaan harus selesai nih. Jadi pohon rengas kerjain di tempat yang kotor, basah, lumpur, baju semua basah dengan kotor dengan lumpur. Sudah nggak peduli dah. Ini sampai hilang tulisannya ini. Nah, ini lumpur semua ini. Kotor semua, kotor dengan lumpur. Jadi seperti gergaji ditancepin ke lumpur lah, itulah hasilnya. Sampai ya ngambekan juga karena apa? Nah, poketnya aja isinya ya plastik ini. Oh. Ini sproketnya diputer keras. Karena penuh dengan sampah plastik, karung, serat-serat nggak jelas. Jadi ini mesin betul-betul dipaksakan se-ekstrim-ekstrimnya. Padahal ini mesin ya harganya murah kali ya, makanya edan. Ini mesin M-Tronic nih. M-Tronic dipaksa kerja lumpur nih. Gila, ini sampai macet sproket nih. Oh, sproketnya sampai macet, padahal nggak ngerem loh ini. Sampai macet nih. Harus bersih-bersih total. Entah filternya seperti apa, karena dia sempat ngambek, susah dinyalakan. Ya, ketika kerja betul-betul ngambek. Apa? Kotor-kotoran dinyalakan lagi, sempat susah dinyalakan. Dan kita nggak sempat bersihin filter ya.
Yang saya salut dengan mesin ini ya, masih tetap aja mau bekerja. Ketika nyala ya nggak akan mati dia. Ya. Kalau ampas mungkin tidak ada karena yang dikerjakan di lumpur ya. Tapi ya penuh juga ini. Hampir bersih ya. Hampir tak ada kotoran. Ya, sekotor ini. Karena 440 nggak tahan overheat dia. Sampai overheat itu dia. Ini pakai oli yang cukup bagus ya. Mungkin kalau olinya oli di bawah 100.000 ya jebol ini. .440 overheat karena dipaksa ekstrim. Dia nggak nge-jam, cuma piston lumayan parah. Ganti ini bermasalah karena ininya nggak mau jalan. Jadi masih bisa putar dipaksa. Jadi kita nggak sempat buka lagi, pokoknya nyala, kerjakan terus, hantam terus ya. Alhamdulillah kelar juga. Ya ini hasilnya, mesinnya seperti ini. Tapi tidak ada problem, tetap normal saja. Cuma diputar ya keras karena ternyata sproketnya yang macet ini. Oke lah, itu berbagi pengalaman aja. Jadi kayaknya kalau dapat tunggak pinggir kali, apalagi kayu-kayu rengas, saya rasa budget 2,5 juta kemarin nggak cukup ya, karena harus korban piston 440. Oke, itu aja. Semoga jadi pengalaman buat teman-teman. Oke guys, ini mesin-mesin apa ini? Cap apa ini ya? Anjing bulldog ini. Jatuh oleh saya. Karena dia sensor yang bisa dilatih. Ini 441 sudah teling lagi. Sudah mandi dia, bersih. Ini 462C ya. Ini 46 bukan 462 biasa ya, ini M-Tronic. Dan ini versi CMR ya. Lebih ganas daripada 462 biasa. Ini 441. Oke, kita tes sound ya, yang mau tes sound. Kita tes mana dulu? Ini dulu nih. Tes yang 462. Kalau suaranya sama karena knalpotnya hampir sama. Knalpotnya hampir sama. Cuma kalau bisikan si
si 462 ya. Dia lebih nyelekit. Kalau ini lebih berat daripada ini. Ini beratnya sama dengan kelas-kelas 440 lah umumnya. Ya hampir sama dengan 382, tapi tetap lebih ringan ini masih. Ini ringan sekali ya. Lebih ringan dari kelas 44. Enak kalau buat di bawah pohon masih nyaman. Ini full tank sama full tank oli nih. Kelebihan kekurangannya, kalau 462C ini sudah M-Tronic versi ketiga. Kalau yang 441 masih M-Tronic versi pertama. Perbedaannya yang M-Tronic versi 3 bisa manajemen power dan BBM-nya baik. Artinya gas pelan dia konsumsinya pun sedikit. Gas full dia menyesuaikan. Jadi selalu mau main kocok-kocok dia masih bisa menyesuaikan si pengguna. Kalau 441 enggak. Gas nggak ada seperempat aja sudah gaspol itu. Langsung dia full power. Nanti kalau sudah di gaspol tambah lagi, ya udah dia maksimum. Jadi gitu. Jadi kalau si 441 nggak bisa buat pemain pemula ini. Ini memang betul-betul kelas pro dan yang betul-betul apa? Butuh tenaga besar karena dia hentakannya juga ekstrim. Ini kalau dipakai pengguna-pengguna yang main ujung kagak cocok, sama sekali nggak cocok. Buat belah sama sekali nggak cocok. 462 kalau itu masih bisa, tapi kalau ini sama sekali nggak cocok karena dia butuh gaspol terus. Jadi cocoknya dia buat ekstrim, buat tebang-tebang, maka dia jagonya ini. Powernya ekstrim sekali. Mungkin ini sama ini kalau adu power ya masih besar kan ini. Oke, itu ya.